semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal hubungan dua lingkaran bagian ketiga, yaitu tentang irisan dua lingkaran. Pertama-tama, yuk kita simak apa sih sebenarnya pengertian dari irisan dua lingkaran. Daerah irisan dua lingkaran merupakan daerah yang terbentuk apabila kedua lingkaran tersebut berpotongan di dua titik yang berbeda. Nah, daerah irisan itu sendiri dibatasi oleh dua buah busur lingkaran. Nih contohnya adik-adik, ini ada dua buah lingkaran ya, lingkaran hijau dengan lingkaran merah. Dan dua lingkaran ini kedudukannya saling berpotongan ya di dua titik. Karena mereka berpotongan di dua titik, maka ada daerah di mana lingkaran tersebut berimpit ya kan? Yaitu daerah yang warna biru ini kan ya adik-adik. Nah, daerah yang warna biru ini disebut daerah irisan dari dua lingkaran. Dan dia dibatasi oleh dua buah busur lingkaran. Kalau kita ambil daerah irisannya saja nih adik-adik. Nah, ini terlihat jelas banget bahwa daerah irisan adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran ya. Jadi ini busur lingkaran yang warna merah, ini busur lingkaran yang warna hijau. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan irisan dari dua buah lingkaran. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk irisan dua lingkaran. Adik-adik, ada beberapa bentuk. Yang pertama, yang seperti ini, ya, di mana garis perpotongan terletak di antara dua titik pusat. Garis perpotongan itu maksudnya garis yang ditarik dari kedua titik potong lingkaran ya adik-adik. Jadi dari sini nih ditarik, nah itu namanya garis perpotongan. Nah, bentuk yang pertama ini, garis perpotongannya terletak di antara kedua pusat lingkaran. Bentuk yang kedua, yang seperti ini adik-adik, garis perpotongannya melalui salah satu titik pusat lingkaran. Bentuk irisan yang kedua ini, dia dibatasi oleh salah satu busurnya, itu busur yang istimewa ya adik-adik, yaitu busur dari setengah lingkaran. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya setengah lingkaran ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang ketiga. Nah, yang bentuk seperti ini adik-adik, di mana garis perpotongan tidak terletak di antara pusat lingkaran dan tidak melalui salah satu pusat. Jadi maksudnya gimana? Itu artinya kedua titik pusat lingkaran terletak di sebelah garis perpotongan ya. Nah, sekarang adik-adik berkaitan dengan daerah irisan dua lingkaran, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya keliling dan luas ya. Nah, sekarang kita akan lihat pertama-tama apa yang dimaksud dengan keliling dari daerah irisan dua lingkaran. Keliling irisan dua lingkaran merupakan jumlah panjang busur yang membatasi daerah irisan dua lingkaran. Jadi ini ada dua buah lingkaran yang saling berpotongan ya, dan menghasilkan daerah irisan. Nah, ini dia daerah irisan yang warna biru. Kalau kita hanya ambil daerah irisannya saja ya, maka akan terlihat seperti ini ya adik-adik. Kita lihat di sini namanya keliling daerah ya, berarti merupakan jumlah dari panjang seluruh sisinya ya kan. Kalau ini bentuknya lengkung berarti kita cari setiap panjang lengkungan ini, kemudian dijumlahkan, itulah artinya keliling ya kan. Dimana lengkungan yang merah ini berasal dari lingkaran yang besar ya, dan ini merupakan panjang busur dari lingkaran yang besar. Kemudian yang warna hijau ini ya merupakan panjang busur dari lingkaran yang kecil. Sehingga kalau kita mencari keliling dari irisan dua lingkaran, berarti kita harus jumlahkan panjang busur dari lingkaran pertama yang besar dengan panjang busur kedua dari lingkaran yang kecil. Jadi inilah rumus untuk keliling irisan dua lingkaran ya, yaitu panjang busur 1 ditambah panjang busur 2. Nah, adik-adik sekarang udah ada bayangan ya, berarti gimana cara menentukan suatu keliling irisan dua lingkaran. Nah, di sini kakak menyajikan langkah-langkah dalam menentukan keliling daerah irisan dua lingkaran. Langkah pertama, kita harus tahu bentuk irisan lingkaran tersebut. Apakah bentuk pertama, kedua, ataukah ketiga? Jadi, sebaiknya di sketsa. Nah, sketsa ini bisa manual ataupun kalian menggunakan bantuan aplikasi ya. Kalau mau lebih cepat ya berarti bisa menggunakan aplikasi, seperti misalnya GeoGebra. Langkah kedua, setelah kita tahu bentuk irisan lingkarannya kayak gimana ya, tentukan titik potong kedua lingkaran tersebut, lalu hitung jarak kedua titik tersebut. Kalau menentukan titik potong dan juga menentukan jarak kedua titik, kita sudah pernah pelajari ya di video kedudukan antara dua lingkaran.
Nah, sekarang di step ketiga, tentukan besar sudut-sudut busur lingkaran. Tujuannya apa kita menentukan besar sudut? Karena kita di langkah keempat, kita akan menentukan panjang busur dari kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk menentukan panjang busur tentunya memerlukan besar sudut dari busur tersebut ya. Langkah terakhir adalah yang tadi ya, kalau kita mau mencari keliling berarti kita jumlahkan kedua panjang busur yang kita dapatkan dari langkah keempat. Nah, inilah adik-adik langkah-langkah dalam menentukan keliling daerah irisan dua lingkaran. Nah, sekarang rumus-rumusnya apa aja sih yang bakal kepake? Nah, di sini kakak juga sudah rangkum ya. Yang pertama tadi kakak bilang ada rumus jarak dua titik. Nah, ini rumus jarak dari dua titik. Dan kemudian kita menggunakan rumus besar sudut dari sebuah segitiga yang diketahui ketiga panjang sisinya. Kalau mau mencari besar sudut dari sebuah segitiga yang ketiga panjang sisinya diketahui. Nah, misalnya ada segitiga kayak gini ya. Kemudian kita mau cari besar sudut C. Nah, info yang diketahui adalah panjang ketiga sisinya diketahui nih. Panjang A, panjang B, panjang C. Maka di sini kita bisa menggunakan bantuan yang namanya aturan kosinus ya. Yang sudah dipelajari di kelas 10. Ya, di mana rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos sudut C. A sama B ini merupakan sisi yang mengapit sudut C kayak gini nih ya. Dan C di sini merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut C. Nah, sehingga kalau misalnya A, B, dan C-nya diketahui, maka untuk mencari besar sudut C kita bisa memindah ruas ya untuk yang lainnya. Jadi saya pindahkan min 2AB kali cos sudut C di sebelah kiri jadi plus ya. Ini kan min ya. Kemudian C kuadratnya saya pindahkan ke ruas kanan. Kemudian saya pindahkan 2AB ke sebelah kiri ya. Karena perkalian jadi pembagian. Nah, inilah rumus untuk menentukan besar sudut dari suatu segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Untuk C di sini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C. Nah, rumus berikutnya yang kita akan gunakan adalah rumus panjang busur lingkaran. Yaitu, masih ingat ya, panjang busur AB berarti sudut AOB, ya, di mana O itu titik pusat, dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Ya, R-nya adalah jari-jari lingkaran. Ya, jadi untuk menentukan panjang busur AB, ini yang warna hijau ya, kita mau menentukan panjang garis lengkung ini, caranya adalah besar sudut AOB, jadi besar sudut pusat yang menghadap busur AB, ya, itu dibagi 360 derajat, kemudian dikali dengan keliling dari lingkaran. Jadi 2 kali Pi kali R. R itu jari-jarinya, ya, atau panjang OA, atau juga bisa panjang OB. Nah, adik-adik kita langsung lihat contoh aja ya. Di sini ada soal tentukan keliling daerah irisan dua lingkaran berikut. Oke, jadi ada dua buah lingkaran di sini. Nah, kita ke step 1 adik-adik, yaitu kita coba sketsa bentuk irisan lingkaran tersebut. Nah, untuk kita mensketsa berarti kita membutuhkan beberapa informasi ya. Seperti titik pusat dan juga jari-jari. Nah, untuk lingkaran 1 di sini kita cari ya. Kita sepakat untuk pusat kita menggunakan P untuk lingkaran 1, Q untuk lingkaran kedua ya. Jadi, untuk titik P berarti kita langsung ambil koefisien dari X dan Y ya. Jadi min setengah kali 4, min 2, koma min setengah kali min 2, 1. Ya, untuk Q berarti min setengah kali min 12, 6, min setengah kali min 2, 1. Nah, ini titik pusatnya, kemudian kita cari jari-jarinya masing-masing, ya, R1 dengan R2. R1 kita langsung saja ya menggunakan rumusnya ya, kan udah sering ini ya kita pakai. Jadi min 2 dikuadratkan 4, ditambah 1 dikuadratkan 1, dikurang konstanta. Konstantanya min 44, ini jadi plus ya. Jadi 4 tambah 1, 5, 5 tambah 44, 49 ya, di akar berarti 7. Kemudian untuk R2, 6 kuadrat 36, ditambah 1 kuadrat 1, dikurang dengan konstanta 28, jadi dikurang 28. 36 ditambah 1, 37, 37 dikurang 28, 9. Di akar berarti dapat 3. Nah, dari informasi ini kita bisa mensketsa ya adik-adik. Di sini supaya lebih rapi ya kelihatannya, jadi di sini kakak menggunakan bantuan aplikasi. Ini lingkaran 1 dengan pusat di min 2,1,
Lingkaran 2, pusatnya 6,1 dan jari-jarinya ya, 7 dan 3. Membentuk irisan ya. Ini terlihat jelas bahwa ini merupakan bentuk irisan yang pertama ya, di mana garis perpotongannya itu di antara dua titik pusat. Nah, adik-adik, kita lanjut ke step berikut yaitu tentukan titik potong kedua lingkaran lalu hitung jarak kedua titik tersebut. Jadi kita mau cari titik potongnya nih, titik koordinatnya berapa. Lalu setelah itu kita cari jaraknya. Nah, inilah step kedua ya. Nah, cara menentukan titik potong saya sudah pernah jelaskan di video kedudukan dua lingkaran. Jadi kita langsung saja ya. Nah, ini step 1 tadi. Sekarang kita ke step 2. Kita akan eliminasi L1 dan L2 ya. Nah, ini karena ini sama, jadi bisa kita coret ya. Ini juga min 2Y dikurang min 2Y bisa dicoret juga ya. Jadi tinggal 4X dikurang min 12X. Jadi 4X ditambah 12X, 16X. Min 44 dikurang positif 28. Jadi min 44 dikurang 28. Minus 72 ya. Sama dengan 0 kurang 0, 0. Nah, ini kalau kita pindahkan ya jadi 16X. Sama dengan 72. Ini yang kita pindahkan minus 72 ya. Jadi positif. Jadi X sama dengan 72 dibagi 16. Disederhanakan jadi 9/2. Nah, setelah itu X sama dengan 9/2 ini kita masukkan ke dalam salah satu lingkaran nih. Kita pilih aja yang lingkaran kedua ya misalnya ya. Jadi X kuadrat, X-nya saya ganti 9/2, jadi 9/2 kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X, jadi 12 kali 9/2 dikurang 2Y ditambah 28 sama dengan 0. Nah, 9/2 dikuadratin 81/4 ditambah Y kuadrat. 12 dengan 2 bisa dicoret ya. Jadi 6 kali 9 min 54 ya. Dikurang 2Y ditambah 28 sama dengan 0. Ini kalau kita kali 4 semua supaya nggak ada perempatnya nih. Kita kali 4 semua, maka ketika disederhanakan dia akan mendapatkan 4Y kuadrat dikurang 8Y dikurang 23 sama dengan 0. Nah, kita bisa cari faktornya ini ya dengan menggunakan rumus ABC. Karena ini difaktorin nggak bisa nih ya. Nah, dapatnya adalah 2 kurang 3 akar 3/2 atau 2 tambah 3 akar 3/2. Ya, ini Y1, ini Y2. Nah, dari sini kita mendapatkan titik potong ya. Jadi tipotnya ada 2, yaitu yang pertama titik 9/2, kita ambil yang Y1, 2 kurang 3 akar 3/2. Titik yang kedua adalah 9/2, 2 tambah 3 akar 3/2. Kemudian kita hitung jaraknya ya, jarak kedua titik potong ya. Dalam hal ini berarti jarak AB. Caranya kita bisa menggunakan rumus jarak kedua titik ya, yaitu akar dari X2 kurang X1 ya, jadi 9/2 kurang 9/2, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 2 tambah 3 akar 3/2 dikurang 2 kurang 3 akar 3/2, kemudian dikuadratkan. Nah, inilah jarak ya. Nah, ini kan 0 ya, 0. Jadi 0 ditambah, nah 0 ditambah kita nggak usah tulis ya. Tinggal ini aja kita kerjakan. Karena penyebutnya udah sama, kita bisa gabung pembilangnya. Jadi 2 tambah 3 akar 3 dikurang 2. Nah, ini minnya dikalikan dengan min 3 akar 3, jadi plus ya adik-adik. Per 2. Dikuadratkan ya. Nah, ini bisa kita coret ya, 2 dikurang 2 kan 0 ya. Tinggal 3 akar 3 ditambah 3 akar 3. Tinggal 6 akar 3/2 kuadrat. Nah, 6 dengan 2 bisa dicoret ya adik-adik jadi 3. Jadi ini 3 akar 3 kuadrat, kemudian diakar. Adik-adik sebenarnya ini kuadratnya langsung aja bisa di cancel dengan akarnya ya.
Karena kan kalau sesuatu dikuadratkan, habis itu diakar, ya kan balik lagi ya. Jadi tinggal kita tulis hasilnya 3 akar 3. Nah, di sini kita sudah dapat jarak AB ini ya, yaitu 3 akar 3. Nah, sekarang kita mau lanjut ke step 3. Jadi kita sudah dapat tadi AB itu adalah 3 akar 3. Step 3, tentukan besar sudut-sudut busur lingkaran. Jadi tadi ini kan yang di-highlight ya. Ini irisannya ya adik-adik. Sehingga di sini kita sekarang tentukan besar sudut-sudut ya. Kita mau cari panjang busurnya, kita tentukan dulu sudut-sudutnya ya. Jadi ada 2 di sini yang kita mau cari. Yang pertama besar sudut P ya, APB tepatnya. Yang kedua besar sudut Q ya. Besar sudut P ini untuk kita mencari ini nih, busur AB yang kecil ini nih ya. Besar sudut Q nanti kita mau pakai untuk mencari panjang busur AB yang ini. Nah, kita bisa menggunakan bantuan rumus ini ya, yang tadi kita sudah cari, kita sudah ubah dari aturan kosinus. Jadi di sini sudut C-nya sebagai sudut P ya, berarti cos sudut P sama dengan A sama B ini adalah sisi yang mengapit sudut P. Nah, kalau kita lihat sisi yang mengapit sudut P adalah sisi PA dan sisi PB ya. PA dan PB ini merupakan jari-jari dari lingkaran L1. Berarti A sama B-nya adalah jari-jarinya ya, yaitu 7. Jadi 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang dengan C kuadrat. C kuadrat itu adalah panjang sisi yang berada di depan sudut C. Dalam hal ini karena sudut P ya, berarti depannya adalah panjang sisi AB ya. Kita lihat segitiganya ini ya adik-adik. Nah, panjang sisi AB kita sudah cari yaitu 3 akar 3. Dibagi dengan 2AB. Jadi 2 kali, karena A sama B-nya sama-sama 7 berarti 7 kuadrat ya. Ya, kita cari jadi 49 tambah 49 dikurang 3 akar 3 dikuadratkan 27 ya. Karena 3 kuadrat dikali 3. Jadi 9 dikali 3, 27. Kemudian 2 kali 7 kuadrat, 2 kali 49, 98 ya. Nah, ini hasilnya 71 per 98 ya. Sehingga sudut P dapat dicari dengan arc cos 71 per 98. Jadi kita cari cos berapa yang hasilnya 71 per 98. Tentunya ini kita bisa menggunakan bantuan kalkulator yang mendapatkan hasil 43,57 sekian gitu ya. Kita bulatin aja jadi 44. Nah, sekarang kita mencari cos sudut Q. Yang ini nih ya. Cos sudut Q berarti segitiganya segitiga AQB ini ya, yang kecil ini. Di sini sisi yang mengapit sudut Q adalah jari-jari lingkaran kecil. Ini dua-duanya kan ya, yaitu 3. Jadi 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang panjang sisi yang berhadapan dengan sudut Q, yaitu AB ya. Jadi 3 akar 3 dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali sisi-sisi yang mengapit. Jadi jari-jari lingkaran kedua nih, yaitu 3 dikali 3. 3 kuadrat 9, 9 tambah 9, 18, dikurang 27, per 2 kali 9, 18 ya. Ini kalau kita cari jadi min 9 per 18, min 1 per 2. Nah, sehingga sudut Q kita dapat cari dengan arc cos min 1 per 2. Hasilnya adalah sudut tumpul adik-adik 120 derajat. Ini kelihatan ya kalau ini sudut tumpul. Setelah kita dapat besar sudut-sudutnya, maka kita bisa mencari panjang busurnya adik-adik. Kita cari panjang busur lingkaran pertama yang kecil ini adik-adik ya. Ini nih. Berarti caranya kita bisa menggunakan rumus panjang busur ya, yaitu sudut busurnya, yaitu sudut P tadi ya, 44 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Jadi 2 kali pi kali R ya. R-nya lingkaran 1 nih, berarti 7. Nah, ini hasilnya pembulatan ya, yaitu 5,38.
Kemudian panjang busur L2 sama ya, berarti 120 per 360 dikali keliling lingkaran. 2 kali pi kali jari-jari lingkaran kecil, 3. Nah, ini juga pembulatan 6,29. Jadi panjang busur AB yang ini, yang sebelah kanan ini ya, ini adalah 5,38. Panjang busur yang sebelah kiri ini adalah 6,29. Sehingga kita bisa ke step 5 ya. Step terakhir yaitu kita menentukan keliling irisan L1 dan L2. Ya, yaitu busur L1 ya, panjang busurnya maksudnya ditambah dengan busur L2. Ya, yaitu 5,38 ditambah dengan 6,29. Hasilnya adalah 11,67 satuan. Nah, adik-adik, seperti ini ya cara menentukan keliling daerah irisan dua lingkaran. Nah, sekarang kita beralih ke luas irisan dua lingkaran. Apa sih luas irisan dua lingkaran? Luas irisan dua lingkaran merupakan jumlah luas tembereng pada kedua lingkaran. Kalau kita lihat yang tadi, ini dua lingkaran yang berpotongan, kita fokus di daerah irisannya saja ya. Kalau kita mau cari luas daerah, maka kita harus lihat itu merupakan luas dari satu bangun atau luas dari beberapa bangun yang digabung. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua bangun ya. Di mana bangun yang kecil ini nih, yang bawah, itu merupakan tembereng dari lingkaran yang besar. Dan luas yang di atas ini merupakan tembereng dari lingkaran yang kecil. Sehingga kalau kita mau cari luas daerahnya, maka kita harus tambahkan nih. Luas tembereng 1 ditambah dengan luas tembereng 2. Nah, itulah rumus mencari luas irisan dua lingkaran adik-adik. Untuk memudahkan kalian, di sini kakak sudah menyusun langkah-langkah dalam menentukan luas daerah irisan dua lingkaran. Pada dasarnya, step 1 sampai step 3 itu sama ya adik-adik, seperti menentukan keliling dari irisan dua lingkaran. Bedanya di step 4 dan step 5. Di step 4, kita tentukan luas juring, luas segitiga, dan luas tembereng kedua lingkaran. Di step kelima, kita jumlahkan kedua luas tembereng itu untuk kita bisa mencari luas irisan dari dua lingkaran itu. Nah, di sini kakak juga rangkum ya rumus-rumus yang akan kita gunakan. Pastinya ada jarak 2 titik ya. Kemudian besar sudut. Ini kita menggunakan yang tadi, yaitu yang aturan kosinus ya. Kemudian ada rumus luas segitiga. Mencari luas segitiga yang diketahui besar sudut dan panjang sisi-sisi pengapit bisa menggunakan ini adik-adik. Setengah kali A kali B kali sin sudut C. Ya, di mana A sama B ini adalah sisi-sisi yang mengapit sudut C. Nah, adik-adik sudah pernah ketemu dengan rumus ini di kelas 10 juga ya, saat belajar trigonometri. Kemudian, luas daerah dalam lingkaran. Ada apa saja? Ada luas juring. Jadi untuk mencari luas suatu juring bisa menggunakan sudut dari juring itu dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Ini adik-adik. Kemudian yang berikutnya ada luas tembereng. Nah, adik-adik, luas tembereng ada tembereng kecil, juga ada tembereng besar ya. Untuk menghitung luas tembereng kecil, caranya luas juring kecil dikurang luas segitiga. Nih ya adik-adik, yang diarsir ini merupakan tembereng. Kelihatan jelas ya, cara mencari luas yang diarsir adalah luas seluruhnya, yaitu luas juring, dikurangi dengan luas segitiga ini, yang warna putih. Itulah luas tembereng yang diarsir ini ya. Luas tembereng yang besar, caranya luas juring besar ditambah luas segitiga. Tembereng besar kayak gimana tuh adik-adik? Kayak gini adik-adik. Nah, ini juga merupakan tembereng ya. Tapi kalau yang tadi sudut pusatnya nggak masuk. Kalau ini sudut pusat lingkarannya masuk di dalam tembereng itu. Makanya ini merupakan tembereng besar. Rumusnya adalah luas juring besar. Luas juring besar yang ini nih adik-adik. Jadi juring ada yang kecil, ada yang besar juga ya. Yang besar itu yang sudutnya lebih besar ya. Jadi ini ditambah dengan luas segitiga. Itulah luas tembereng besar. Lantas adik-adik, nanti kita pakai yang mana nih? Tembereng kecil apa tembereng besar? Untuk menentukan yang mana yang kita mau pakai, kita harus tahu dulu sketsa dari lingkaran tersebut ya.
Kalau nanti daerah irisannya itu yang dihasilkan adalah tembereng kecil, maka kita menggunakan rumus tembereng kecil. Tapi kalau nanti sketsanya merupakan tembereng besar, maka kita harus menggunakan rumus tembereng besar. Oke, kita simak langsung contoh ya adik-adik. Tentukan luas daerah irisan dua lingkaran berikut. Oke, langkah pertama sama kayak yang mencari keliling ya. Berarti analisa bentuk irisan lingkaran tersebut. Ya, lebih bagus kita sketsa ya adik-adik. Jadi sketsanya kayak gimana nih? Maka kita memerlukan informasi-informasi dari kedua lingkaran ini. Yang pertama adalah titik pusat ya. Titik pusatnya berarti min setengah kali min 6, 3, min setengah kali min 4, 2, 3,2. Kemudian untuk yang lingkaran kedua, min setengah kali min 2, 1, min setengah kali min 4, 2. Nah, sekarang jari-jarinya. Jari-jari lingkaran 1 berarti akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4 dikurang konstanta. Konstantanya 9. Nah, 9 kurang 9, 0 ya. Jadi tinggal akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, jari-jari kedua berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang konstanta. Jadi ditambah 3. 1 tambah 4 tambah 3. 8 ya adik-adik. Akar 8 adalah 2 akar 2. Nah, dari sini kita bisa sketsa gambarnya. Nah, di sini kakak menggunakan aplikasi. Nah, inilah daerah irisan dari dua lingkaran itu. Setelah kita dapat sketsanya, kita ke step 2, yaitu menentukan titik potong dan juga jarak titik potong. Jadi kita lakukan eliminasi ya, eliminasi lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6x dikurang 4y tambah 9 sama dengan 0. Dikurangi dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 4y kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa coret adik-adik. Ini juga ada yang sama nih, min 4y dikurang min 4y 0 ya. Tinggal min 6x dikurang min 2x. Jadi min 6x ditambah 2x. Hasilnya min 4x ya. 9 dikurang min 3 jadi plus 12. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 12 sama dengan 4x ya. Sehingga x-nya diperoleh 12 bagi 4. Ya, x-nya 3. Nah, x sama dengan 3 ini kita masukkan ke dalam salah satu lingkaran. Kita pilih misalnya lingkaran kedua nih, yang lebih kecil ya, angka-angkanya. Jadi x kuadrat kita ganti dengan 3, jadi 3 kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x. X-nya kita ganti dengan 3, dikurang 4y, dikurang 3, sama dengan 0. Ini jadi 9, tambah y kuadrat, kurang 6, kurang 4y, kurang 3, sama dengan 0. Sehingga jadi y kuadrat, kurang 4y, 9 dikurang 6, 3, 3 dikurang 3, 0 ya. Jadi y kuadrat kurang 4y, sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya, y-nya kita keluarin jadi y kali y kurang 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh y sama dengan 0 atau y sama dengan 4. Nah, adik-adik, setelah ini kita peroleh titik potongnya adalah 3,0 dan 3,4. Nah, setelah itu kita cari jarak antar titik tersebut. Pada soal kali ini ada yang spesial adik-adik. Spesialnya gimana nih? Spesialnya adalah dari titik potong yang kita dapat ini, kalau ditarik garis, maka garis perpotongan melalui salah satu titik pusat, yaitu pusat P ya. Pusat P yang ini ya, dari lingkaran pertama nih. Ya, dengan kata lain ini merupakan bentuk irisan yang kedua ya. Nah, nanti ini akan mempengaruhi kita dalam menentukan luasnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita cari jarak antar tipot, yaitu jarak AB ini ya, adik-adik. Yaitu kita bisa menggunakan rumus jarak 2 titik, jadi 3 kurang 3, kuadrat dikurang 4 kurang 0. Kuadrat. 3 kurang 3, 0 ya. Jadi 0 dikuadratkan 0. Ini ditambah ya adik-adik.
0 kuadrat ditambah, nah kita abaikan saja itu ya. Kita langsung fokus di sini. 4 kurang 0 dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat. 4 kuadrat di akar hasilnya 4 ya adik-adik. Jadi inilah jarak antar tipot, yaitu 4 satuan. Setelah itu kita ke step 3 ya adik-adik. Jadi tadi kita dapat panjang AB-nya 4 ya. Step 3, tentukan besar sudut dari busur lingkarannya. Adik-adik untuk yang busur lingkaran yang sebelah kiri, ini kita nggak perlu cari besar sudutnya, karena kalau bentuk irisan kedua, ini kan merupakan setengah lingkaran ya. Tinggal nanti menggunakan rumus luas tengah lingkaran ya untuk mencari tembereng yang ini. Sekarang tembereng yang sebelah kanan ini ya adik-adik, kita perlu menentukan besar sudut Q-nya. Jadi cos sudut Q kita menggunakan rumus aturan kosinus ya. Nah, A sama B adalah sisi yang mengapit sudut Q ini ya. Berarti itu adalah jari-jari lingkaran L2, yaitu 2 akar 2 ya. Jadi 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Dikurang dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut C. Berarti panjang sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut C adalah panjang AB. Berarti 4 ya adik-adik. Dibagi 2 kali A kali B. Jadi 2 kali 2 akar 2 kuadrat ya, karena A sama B-nya kan sama. 2 akar 2 dikuadratkan itu 8 ya. Ditambah 8 dikurang 4 kuadrat itu 16. Per 2 kali 2 akar 2 kuadrat itu 8. 8 tambah 8, 16. 16 kurang 16, 0 ya. Jadi hasilnya 0 nih. Kita cari cos berapa yang hasilnya 0. Tentunya itu adalah 90 derajat adik-adik. Sebenarnya adik-adik tanpa perlu kita cari menggunakan aturan kosinus, kita dapat menggunakan konsep sudut pusat, sudut keliling yang pernah kita pelajari di SMP ya. Karena ini merupakan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, maka dia pasti besarnya 90 derajat nih. Sekarang kita ke step berikutnya, yaitu kita tentukan luas juring, luas segitiga, dan luas tembereng dari kedua lingkaran. Oke, sekarang kita cari dulu luas tembereng 1 nih, lingkaran 1 yang ini kan ya. Kita bisa menggunakan rumus setengah luas lingkaran, jadi setengah kali pi kali r kuadrat. Ini jari-jarinya untuk lingkaran L1 itu 2 ya, jadi 2 kuadrat. Ini bisa dicoret ya, 2 dengan 4 ini kan jadi 2 ya, jadi 2 pi hasilnya. 2 pi itu adalah 6,28. Lalu kita cari luas tembereng kedua, yang ada besar sudutnya yang tadi kita cari, yaitu sudut Q ya. Dengan menggunakan rumus ini adik-adik. Luas juring kecil dikurang luas segitiga. Luas juring AQB berarti kita bisa menggunakan rumus ini ya. Sudutnya tadi 90 derajat per 360 derajat dikali pi dikali R-nya. R-nya 2 akar 2 ya adik-adik. Jadi 2 akar 2 dikuadratkan. Dikurang dengan luas segitiga. Luas segitiganya karena ini siku-siku, kita bisa menggunakan alas kali tinggi bagi 2. Ya kan ini siku-siku ya adik-adik. Jadi kita anggap alasnya ini QB, kemudian tingginya QA. Dan karena QA dan QB itu sama ya, sama-sama 2 akar 2, jadi langsung 2 akar 2 kali 2 akar 2 per 2. Seperti itu ya adik-adik. Nah ini jadi 1/4. Kali pi, 2 akar 2 dikuadratkan 8. Ya, dikurang 2 akar 2 kali 2 akar 2, 8 per 2. Ini kita bisa coret. Ini juga ya. Kita kerjakan jadi 2 pi dikurang 4 ya adik-adik. Jadi 6,28 dikurang 4. 2,28. Oke, selanjutnya kita ke step 5. Yaitu jumlahkan kedua luas tembereng tersebut. Itulah luas irisan L1 dan L2. Jadi 6,28 kita tambah dengan 2,28. Hasilnya 8,56. Nah ini kita bulatkan saja ya, jadi 8,6.
Nah, adik-adik, seperti inilah cara menentukan luas irisan dua lingkaran. Sampai di sini penjelasan tentang konsep irisan dua lingkaran. Nah, bagi kalian yang masih ingin lebih banyak contoh lagi, ya tentunya kalau cuma 2 contoh kan kurang ya. Nah, adik-adik jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang irisan dua lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.